permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak, silakan Ya, duduk. terima kasih Bu. Dengan Mbak siapa ya ini? Oh, saya Farah Bu, yang tadi malam janjian sama ibu itu loh, WA sudah WA. Oh iya, Mbak Farah yang semalam menghubungi Ibu, Ya, bikin betul. janji mau konseling ya hari Ya ini? betul Bu, Oke, betul. baik kalau begitu. Sebelumnya nih, gimana kabarnya Mbak Farah? Alhamdulillah saya baik Bu. Kalau ibu gimana? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Sebelumnya Mbak Farah boleh duduk yang nyaman dulu. Oh, Oke, sudah? Sudah. Oke, baik. Ini tadi gimana perjalanannya Mbak Farah? Alhamdulillah sih agak sepi ya Bu ya, karena apa ini hari Jumat jadi orang-orang pada Jumatan, jadi sepi gitu jalanannya, nggak seberapa Alhamdulillah. macet. Jadi nggak terlalu panas-panasan Iya, ya iya di bener jalan. Bu. Oke. Ngomong-ngomong ini Mbak Farah tujuannya kan ingin melakukan proses konseling ya. Nah sebelumnya apakah Mbak Farah udah pernah ikut konseling? Saya sih konseling itu kalau nggak salah waktu SMK Bu dulu, tapi udah lama, jadi yang baru-baru itu Bu, konseling kelompok. Konseling kelompok. Oh iya. Kalau udah lama itu berarti sekarang ini Mbak Farah sudah apa kuliah atau kerja? Sekarang saya kuliah Kuliah semester berapa Mbak? semester 5 sih Bu, Oh semester 5. Kuliah di di Adibuana Adibuana Melanggal. yang di Ngagel. Oh yang Agel. Oke, baik. Berarti ya udah lama ya. Ya sudah kalau begitu Ibu akan ulas kembali apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor untuk membantu konseli menyelesaikan permasalahan yang dialami konseli. Nah, serta memandirikan konseli agar konseli dapat menemukan jawaban dari permasalahannya secara mandiri dan nantinya tidak akan bergantung pada konselor atau siapapun untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi di sini konselornya itu ibu sebagai fasilitatornya Mbak Farah ini sebagai konseli, gitu ya Mbak. Apakah sudah dipahami? Iya bisa. Oke baik. Selanjutnya nih, di dalam proses konseling ini juga ada asas-asasnya. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, di mana adanya asas ini itu di dalam proses konseling, kerahasiaan dari konseli atau permasalahannya Mbak Farah ini akan sangat terjaga dan tidak akan diketahui oleh orang lain selain ibu dan Mbak Farah. Lalu ada juga asas keterbukaan. Nah, di mana di sini Mbak Farah sebagai konseli sangat diperuntukkan untuk terbuka kepada ibu agar ibu bisa menangkap semua informasi yang Mbak Farah sampaikan agar tidak terjadi miskomunikasi atau salah paham dari ibu. Lalu ada juga asas kesukarelaan. Nah, di sini Mbak Farah ini datang untuk mengikuti proses konseling ini karena keinginan Mbak Farah sendiri atau Mbak Farah ini sukarela. Nah, di sini apakah Mbak Farah mengikuti proses konseling ini karena keinginan Mbak Farah sendiri atau ada yang meminta Mbak Farah? Sebelumnya sih mungkin saya memang tanya-tanya dulu ke teman-teman saya dulu, terus gimana sih konseling itu, konseling itu ngapain aja sih nanti, terus setelah saya pikir-pikir lagi dengan masalah yang saya miliki sekarang itu kok saya rasa saya perlu, jadi ya saya sukarela sih menjadi konseling. Sukarela ya. Oke baik kalau begitu. Alhamdulillah kalau sukarela jadi nantinya kita bisa mengikuti proses konseling ini dengan bebas. Jadi ini Mbak Farah tidak ada yang ditutup-tutupi, jadi bisa relax nanti ikut proses konselingnya. Apa ada yang ditanyakan Mbak Farah? Saya rasa sudah cukup jelas sih Bu. Sudah cukup jelas. Oke. Kalau begitu kita langsung membuat kontrak waktu nih Mbak Farah. Kira-kira waktu 30 menit sampai 45 menit ini Mbak Farah pilih waktu yang mana ini untuk setiap pertemuan kita? 30 menit saja gimana? Boleh 30 menit ya. Lalu untuk pertemuannya ini kan tentunya tidak dilakukan sekali pertemuan ini saja masalahnya sudah selesai, jadi bisa 2 kali pertemuan, 3 kali ataupun bahkan lebih. Nah, oleh karena itu kita akan membuat kontrak waktu kira-kira
pertemuan kita ini dilaksanakan seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau 3 minggu sekali? Satu minggu, satu kali aja Bu ya. Kalau 2 minggu sekali nanti kelamaan. Iya bener. Nanti kalau udah kelamaan kayak mager lagi, Iya, tidak mau mana berangkat. konsumen lagi males. Oke baik, kalau begitu kita sepakati 1 minggu 1 kali ya. Lalu untuk harinya nih, sekarang kan hari Jumat. Nah kira-kira untuk pertemuan selanjutnya minggu depan ini tetap hari Jumat atau diganti hari atau menyesuaikan? Kalau masih menyesuaikan itu gimana Bu? Ya boleh sama. Kalau di apa? Kalau sama nanti takutnya ada tabrakan di Ya. hari yang sama, ada acara yang lebih penting atau gimana? Ya bisa Mbak Farah, nanti kita bisa menyesuaikan harinya. H-1 kita bisa janjian dulu, bisanya kapan gitu ya, jam berapa. Oke, kalau begitu kontrak waktu kita lakukan setiap pertemuannya selama 30 menit, dilaksanakan 1 minggu 1 kali, dan nanti harinya menyesuaikan. Iya. Oke baik, kalau begitu kita bisa langsung pada tahap inti dari konseling. Di sini Ibu persilahkan Mbak Farah untuk menceritakan permasalahan yang mengganggu Mbak Farah saat ini. Iya. Sudah boleh cerita Bu ya? Boleh. Jadi saya itu lagi ini Bu, lagi gegana. Karena ya apa ya? Lagi punya masalah yang cukup mengganggu sih. Maksudnya kan ya sekarang kan saya juga sudah mahasiswa Bu ya. Terus kan saya juga udah punya pacar gitu loh Bu. Kan ya udah mahasiswa semester 5 kan wajar gitu ya Bu ya. Benar sekali. Nah kemudian apa? Saya tuh sampai cerita ke orang tua saya, kayak saya tuh punya pacar kayak gini anaknya gitu kan. Terus kok responnya itu nggak apa ya, nggak sesuai sama ekspektasi saya gitu loh. Kok responnya kok nggak enak sih, nggak gitu loh Bu. Jadi saya kayak, loh, masa ayah saya tuh nggak suka, masa ayah saya tuh nggak apa, nggak setuju kayak gitu loh Bu. Tapi kok cuma respon nggak enak aja, kok nggak ngasih alasan yang jelas, yang apa ya, yang memang benar-benar membuat saya itu oh iya memang laki-laki ini nggak baik kayak gitu loh Bu. Jadi ya saya bingung, kok gini sih responnya, kok nggak ada respon yang baik, kok nggak ada respon yang positif seperti itu. Jadi saya ya apa ya, ini mau diteruskan apa enggak, ini saya juga bingung Bu. Jadi ragu ya. Betul. Kalau boleh tahu nih, gimana reaksinya bapaknya Mbak Farah ini? Responnya Waktu saya cerita itu saya tuh kayak, mana lihat anaknya kayak gitu kan, lihat dulu ya. Sambil marah-marah ya? Enggak sih, cuma mau lihat aja, mau lihat, mana lihat gitu kan. Terus pada waktu itu lihat tuh, oh ya udah gitu aja, oh ini anaknya kayak gitu kan. Sama kayak, oh ini kayak ya Bu, kayak nggak enak gitu loh. Oh ini anaknya kayak gitu kan. Terus ya ini ya anaknya kayak gitu kan. Terus sama suka enggak kayak gitu kan. Ayah suka enggak sih? Biasa aja sih kayak gitu. Orangnya kayak kok biasa aja, kok nggak ada excitednya kayak gitu loh Bu. Nah ya itu udah, dari situ saya kayak bersetui nggak ya ini kayak gitu. Saya bingung, jadi kayak kok gini sih. Jadi itu yang membuat saya kepikiran terus. Jadi khawatir terus ya? Iya betul. Oke baik. Jadi permasalahannya Mbak Farah ini karena Mbak Farah belum memperkenalkan ya, baru memperlihatkan si pacarnya Mbak Farah ini kepada ayahnya Mbak Farah, tetapi responnya dibilang negatif atau nggak mendukung Mbak Farah gitu ya. Jadi membuat Mbak Farah ini khawatir antara maju atau mundur gitu. Sampai ini Bu apa? Ngomong pernah sih waktu saya ini tuh, kalau saya tunjukkan tuh, kalau bisa nggak usah pacaran dulu kayak gitu kan tuh. Loh, ya apa sih saya gitu loh. Saya udah jalan lama sama dia, kok tiba-tiba orangnya ya itu sih yang kalau gegana itu Bu, kayak gitu. Oke. Tadi Mbak Farah bilang katanya nggak ada alasan yang jelas gitu. Jadi bapaknya Mbak Farah ini nggak memberikan alasan gitu. Kenapa ayahnya Mbak Farah ini tidak merestui? Belum dikatakan tidak merestui ya? Karena apa yang dibicarakan ayahnya Mbak Farah ini nggak langsung menjurus ke situ gitu ya, masih kayak ambigu. Iya betul. Oke. Kalau begitu nih Mbak Farah ini kira-kira keinginannya apa? Ya saya berharap sih ayah saya mau merestui ya, maksudnya
mau ya mesti lah saya cuma pengen direstuin aja sih Bu, supaya juga enak saya kalau mau keluar mau dia mau main juga enak kayak gitu. Iya. Jadi nggak ketakutan kalau keluar sama dia takut ketahuan gitu ya. Oke, baik. Di sini Ibu ada salah satu teknik konseling yaitu teknik kursi kosong atau empty chair. Nah, nanti di sini ini Mbak Farah akan memerankan dua peran. Yang pertama sebagai diri Mbak Farah sendiri atau biasanya bisa disebut underdog, yaitu yang biasanya sering mengalah, pokoknya yang kalah lah ya. Terus yang kedua ini hanya Mbak Farah sebagai top dog atau yang memiliki kekuasaan atau sangat berpengaruh dan selalu diikuti oleh si underdog ini. Nah, oleh karena itu nanti Mbak Farah akan memerankan sebagai diri Mbak Farah sendiri dan juga sebagai ayahnya Mbak Farah ini. Nah, nanti Mbak Farah bisa memperagakan apa saja yang komunikasi yang Mbak Farah lakukan waktu itu saat Mbak Farah memperlihatkan pacarnya Mbak Farah itu kepada ayah Mbak Farah. Nanti bisa Mbak Farah perankan. Mbak Farah nanti bisa duduk di sini apabila ketika sedang memerankan diri Mbak Farah, kemudian Mbak Farah duduk di sini untuk memerankan ayahnya Mbak Farah, gitu ya. Bisa dipahami? Iya bisa. Oke. Sebelum itu Mbak Farah boleh relax dulu nih. Boleh tarik nafas, atur nafasnya, buang pelan-pelan. Boleh ulang lagi sampai tenang. Sudah. Oke, selanjutnya Mbak Farah boleh pejamkan mata Mbak Farah dan kemudian bayangkan atau ingat-ingat kembali kejadian waktu itu ketika Mbak Farah memperlihatkan foto atau memperlihatkan pacarnya Mbak Farah ini. Kalau Mbak Farah sudah mengingat hal tersebut, kejadian tersebut, Mbak Farah boleh buka mata. Oke, sudah ya. Oke, sekarang Mbak Farah bisa memulai untuk memerankan sebagai ayah dan sebagai Mbak Farah. Bisa langsung sini. Iya, bisa. Ya ini loh pacarku, bisa dilihat dulu kayak gitu. Apa pacar lihat bukan anaknya lihat. Oh gitu aja Bu, oh gitu aja awalnya. Oke, ini Mbak Farah. Kemudian saya bilang kok responnya cuma gitu kayak gitu kan, kok responnya gitu aja ya kan. Terus saya bilang lagi, ya mau gimana kan, ya kan cuma kamu cuma menunjukkan aja gitu kan. Dan kalau dia sih gak usah pacaran dulu ya. Mbak Farah responnya gimana? Dan saya bilang, loh kan emang belum pernah ketemu kan, emang saya ini niatnya mau ngasih tahu dulu kalau saya punya pacar ya. Terus saya juga ingin tahu respon ayah itu seperti apa, kok tiba-tiba malah saya dilarang, kan ayah juga belum ketemu sama anaknya tuh Bu. Lalu ini Mbak Farah. Saya lupa. Terus pokoknya nggak usah pacaran dulu, kamu masih kuliah, selesaikan dulu kuliahmu sampai dapat kerja baru boleh pacaran. Jadi sambil nadanya tuh kayak agak tinggi tapi ya gitulah bapak-bapak kan Ya, tegas tapi nggak marah-marah tapi kayak tegas gitu. Ya betul Bu. Loh tapi kan aku juga seharusnya udah tahu lah mana laki-laki yang benar mana yang nggak benar. Sebenarnya apa ya, setidaknya itu saya sudah menyampaikan kalau saya punya pacar dan saya meminta restu pada ayah. Itu kok tiba-tiba saya dilarang, kenapa emangnya kan gitu. Ayahnya Ya wes pokoknya nurut aja, jangan pacaran dulu. Kalau sampai kamu masih ikut pacaran, gak usah kuliahmu gak tak biayain, cari uang sendiri gitu Bu. Terus Mbak Farah gimana? saya itu saya langsung nampak, kok gitu, kok dia kok sampai biayain kuliah gitu loh Bu. Dia kan ini cuma baru
maksudnya baru memperlihatkan gitu loh kan. Itu Mbak Farah sampaikan. Iya, kan saya cuma memperlihatkan kalau memang ayah kurang berkenan mungkin ya seenggaknya tuh bisa ngomong yang baik gitu loh Bu. Seenggaknya ngomong yang apa ya, yang lebih bisa saya terima supaya saya juga bisa nurut gitu. Tapi ayah saya malah seperti itu dan kemudian akhirnya ya sudah dia pergi gitu aja tanpa memberikan respon apapun lagi. Iya, tidak ada respon apa-apa sih. Oke, baik. Lalu tadi kan Mbak Farah belum mendapatkan jelas ya apa jawaban dari ayahnya Mbak Farah ini kenapa kok tiba-tiba melarang Mbak Farah untuk pacaran. Nah, setelah Mbak Farah tadi menanyakan kenapa seperti itu, kenapa harus sampai tidak memberi uang kepada Mbak Farah itu, apakah ada hal yang ingin Mbak Farah sampaikan lagi yang belum tersampaikan sampai saat ini? Ada sih Bu. Ada. Kira-kira itu untuk mendapatkan alasan atau bisa mengambil hatinya ayahnya Mbak Farah agar beliau mau memberikan alasan yang jelas begitu, atau kira-kira mungkin ayahnya Mbak Farah ini khawatir aja, atau karena mungkin belum pernah ketemu jadi masih ragu, atau mungkin si pacarnya Mbak Farah ini terlihat muda jadi kayak masih kayak anak-anak, maksudnya kan orang tua Mbak Farah ini mungkin masih memandang Mbak Farah ini putri kecil saya gitu, jadi kayak belum bisa melepas putrinya untuk laki-laki ya kayak gitu baru gitu ya, apalagi yang belum dikenal. Gini nih, kira-kira apa yang ingin Mbak Farah sampaikan? Mbak Farah boleh mengulang lagi apa yang ingin Mbak Farah sampaikan kepada ayahnya Mbak Farah. Jadi setelah ayah saya tanpa alasan tadi ya Bu yang melarang saya itu, mungkin saya ingin menyampaikan seperti ini. Sebenarnya apa sih alasan ayah itu melarang saya untuk pacaran, dan kenapa kok saya ini benar-benar dilarang sampai ayah berbicara kalau saya meneruskan pacaran tidak akan membiayai saya kuliah gitu kan apa ya, zaman sekarang itu pacaran itu ya hal wajar tapi sesuai dengan porsi yang ada, misalnya tidak juga melampaui batas norma-norma atau tidak sampai melakukan hal-hal yang terlarang seperti itu. Apalagi kan kita sama-sama berpendidikan, kuliah dan dididik orang tua dengan baik. Jadi ya saya juga tahu mana yang laki-laki yang tidak baik, mana laki-laki yang baik, dan saya juga sudah cukup lama mengenal dia sebelum kita memutuskan untuk pacaran ya. Lalu kira-kira nih responnya ayahnya Mbak Farah ini gimana? Kalau Mbak Farah bayangkan menurut bayangan Mbak Farah ini. Mungkin kalau setelah saya menyampaikan tadi, saya sih menginginkan kalau ayah saya berbicara seperti ini. Saya berharap jawaban ayah saya itu seperti ini. Ya, kenapa ayah melarang? Karena kamu anak perempuan paling gede di rumah, dan kamu juga harus bisa memberi contoh yang baik kepada adikmu. Jangan sampai karena kamu pacaran, adikmu juga ikut pacaran, jadi tidak terkontrol. Karena ayah ini juga sekarang sudah sendirian merawat kalian berdua seperti itu. Kemudian, jadi ayah itu khawatir kalau nanti hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Ayah hanya ingin menjaga dua putri ayah dengan sebaik mungkin supaya tidak dijahati atau dikotori oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Oke, baik, bagus sekali Mbak Farah. Jadi itulah kira-kira mungkin jawaban dari kegunaan Mbak Farah yang mungkin nanti bisa Mbak Farah sampaikan kepada ayahnya Mbak Farah untuk mengetahui alasan jelasnya seperti apa, kenapa ayahnya Mbak Farah ini tidak mengizinkan Mbak Farah untuk pacaran. Jadi Mbak Farah bisa memberikan pengertian seperti tadi, memberikan pengertian kalau Mbak Farah ini ya sudah sama-sama tahu ya sama pacarnya, tahu batasan dan bisa berkomitmen dengan itu. Jadi mungkin itu nanti bisa Mbak Farah sampaikan ke ayahnya Mbak Farah.
apakah ada yang ditanyakan nih Mbak Farah atau masih mengganjal kira-kira? Mungkin sudah sangat apa ya, sudah sangat melegakan ya. Maksudnya, saya tahu berarti ayah saya itu marah itu karena karena alasan tersebut, dan saya juga berharap itu alasan ayah saya seperti itu. Jadi ya sedikit ada lega sih Bu ya, karena sudah tahu respon ayah saya seperti itu. Oke, baik. Jadi ini perasaannya gimana nih sebelum sama setelah Mbak Farah mengetahui kira-kira yang ingin Mbak Farah sampaikan dan bayangannya respon dari ayahnya Mbak Farah? Sebelumnya ya saya kesel Bu ya, kok tiba-tiba langsung dilarang, tiba-tiba langsung dimarahin kayak gitu kan. Nah setelah saya membayangkan harapan yang saya inginkan itu, ya ada sedikit rasa tenang, ada sedikit rasa senang juga ya. Oh ternyata ayah saya benar-benar memperhatikan saya meskipun beliau sendiri mengurus saya dan adik saya seperti itu. Oke, baik, bagus sekali. Di sini Mbak Farah sudah menemukan solusi dari permasalahannya Mbak Farah, dan untuk pertemuan selanjutnya ini nanti kita akan evaluasi bagaimana solusi yang kita dapatkan hari ini, apakah efektif atau mendapatkan respon yang positif atau sebaliknya gitu ya Mbak Farah. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini sudah cukup karena Mbak Farah sudah menemukan solusinya. Ibu terima kasih Mbak Farah sudah sangat aktif mengikuti proses counseling dari awal sampai selesai. Baik, saya juga sangat berterima kasih karena Ibu sudah bersedia membantu saya dengan senang hati, dengan sukarela. Saya juga sangat berterima kasih karena sudah merasa terbantu untuk menyelesaikan masalah saya secara mandiri seperti itu. Kalau begitu saya izin pamit Bu ya. Ya silakan Mbak Farah, terima kasih ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.